Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Septiana, NIM 20101052. Saya dari kelas S1 TT08B. Saya mempunyai cita-cita ingin menjadi manajer di sebuah perusahaan telekomunikasi dan ingin menjadi pengusaha sukses di masa yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah praktikum pemrograman lanjut modul 4 tentang stream and files. Untuk itu langsung saja ke materinya. Stream merupakan dasar operasi input-output dalam Java yang menggunakan package Java I/O input-output. Sebagai package utama, stream adalah representasi abstrak dari input dan output device, di mana aliran bits akan ditransfer seperti file dalam hard disk, file pada sistem remote atau printer. Kita dapat membaca data dari input stream yang dapat berupa file, keyboard, atau komputer remote. Dalam stream ini terdapat proses input dan output sebagai berikut. Yang pertama ada input stream. Dalam proses penginputan, stream ini pun terdapat pembagian dalam kelasnya, yaitu yang ada byte stream merupakan kelas dan interface ini digunakan untuk menangani data biner. Yang selanjutnya ada karakter stream, merupakan kelompok kelas ini digunakan untuk menangani proses baca tulis karakter Unicode. Kelas ini merupakan pengembangan dari kelas bit stream sehingga lebih efisien. Data input dalam stream ini berfungsi untuk saling melengkapi dengan data output stream, yaitu untuk mendapatkan data yang telah ditulis. Output stream. Ada subclass dari output stream adalah yang pertama ada bit array output stream, digunakan untuk menuliskan stream menjadi bit array. Yang kedua ada file output stream, digunakan untuk menulis pada file. Dan selanjutnya yang ketiga ada filter output stream, merupakan superclass dari subclass seperti data output stream, buffer output stream, print stream, checked output stream. Yang keempat ada object output stream, di mana digunakan untuk menuliskan objek pada output stream. Yang kelima ada pivot output stream, yang digunakan untuk menjadi output dari pivot input stream. Nah, maka data output dalam sistem ini merupakan class yang menyediakan cara praktis untuk menuliskan tipe data primitif ke output stream yang lebih mudah digunakan. Selanjutnya pengertian files. File merupakan data yang siap diinput dan diproses dalam stream yang merupakan data operasi dalam pemrograman. Keterkaitannya antara keduanya, yang dimana proses input dan output tetap dilakukan walau dengan cara yang berbeda dari subclass maupun metode yang digunakan. File input stream dan file output stream. File input stream digunakan untuk membaca data dari file yang merupakan turunan langsung dari kelas input stream dan file output stream. Untuk menuliskan data ke file merupakan turunan langsung dari kelas output stream. Data file pun terdapat subclass dan metode sama halnya dengan stream. Seperti yang pertama ada class file, merupakan langkah awal dalam mempelajari proses input-output dengan Java. Karena file merupakan objek yang mewakili file atau directory pada hard disk. Ada 3 cara membuat objek file, yaitu menggunakan objek string sebagai argumen yang menginformasikan path untuk file atau directory. Yang selanjutnya menggunakan 2 langkah, di mana yang pertama untuk mendefinisikan directory dan yang kedua untuk file. Yang terakhir menggunakan 2 argumen, di mana yang pertama adalah argumen string yang mendefinisikan directory, dan yang kedua adalah argumen string yang mendefinisikan nama file. Selanjutnya ada file writer. Di dalam aplikasi web, di samping database, penggunaan file untuk menyimpan data cukup banyak dilakukan karena membutuhkan penyimpanan data yang sederhana. Cukup dengan menggunakan file writer merupakan subclass dari output stream writer yang merupakan subclass dari class abstract writer. Nah, class file writer memiliki konstruktor yang umum seperti yang A itu ada file writer file object type file, yang B file writer string fat key file, dan yang C file writer string fat key file dan boolean event. Nah, mungkin cukup sekian untuk materinya. Selanjutnya saya akan dilanjutkan dengan flowchart dari program yang telah saya buat.
Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart yang telah saya buat dari program. Yang pertama itu yang gambar seperti ini tuh yang ada bacaan mulanya itu, ini tuh namanya terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Nah, tanda panah ini itu namanya flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Mulai dari sebuah program mulai ke bawah. Nah, kita dituntut untuk menuliskan char nama, alamat, status, integer umur, dirawat satu, soal rata-rata dan jumlah. Nah, ini namanya simbol input output. Jejer genjang ini namanya simbol input output, yang dimana menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Lalu ke bawah, dimana kita harus masukkan data pasien ini. Nah, ini nama untuk persegi panjang ini namanya processing simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Lalu proses itu ke bawah. Nah, dikarenakan saya menggunakan if else, jadi saya menggunakan simbol decision yang dimana ini pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, di sini kondisinya apakah pasien sudah pernah dirawat sebelumnya, apakah tidak lanjut ke proses selanjutnya, apakah ia masukkan berapa kali. Lanjut lagi ke bawah. Di sini ada 2 kali pemilihan. Yang selanjutnya ada perbarui data, apakah ingin diperbarui data pasien. Jikalau ya masukkan data pasiennya, dan jikalau tidak langsung ke bawah. Nah, di sini yang dimana menghasilkan output yang tadi. Nah, apabila outputnya sudah hasilnya sudah keluar, maka program itu sudah selesai. Nah, mungkin cukup sekian untuk flowchart yang bisa saya jelaskan. Nah, ini adalah programnya dengan tema data pasien IGD demam berdarah. Nah, ini ada include iStream ini adalah sebuah prosesor yang mengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file iStream ke dalam program. Ini juga sama. Selanjutnya ini ada using namespace std, digunakan untuk memanggil nama namespace yang memiliki nama std, merupakan standar namespace dari C++ yang dapat digunakan untuk memanggil kelas objek fungsi yang terdapat di dalam namespace tersebut. Nah, di sini ada kelasnya itu pasien. Ada char. Char ini adalah sembarang huruf atau angka dan tanda baca tunggal. Jadi charnya nama, alamat, status, dan tanggal masuk. Selanjutnya ada integer. Integer ini merupakan tipe data berbentuk bilangan bulat atau tipe data numerik yang umum digunakan untuk menyimpan angka tanpa komponen pecahan. Jadi di sini ada integernya, ada tugas, umur, dan dirawatnya. Selanjutnya ada float. Float ini digunakan untuk menandai nilai yang presisi seperti ketelitian tunggal, signal procession dengan menggunakan penyimpanan 32 bit. Nah, ini ada value-nya di sini buat member fungsi untuk input datanya. Nah, C ini untuk membersihkan void get data. Selanjutnya ada cin. Nah, cin ini digunakan fungsi untuk mengambil dari keyboard. Fungsi cin membutuhkan variabel untuk menyimpan data yang diinputkannya. Nah, lalu keluarannya cout-nya itu fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke dalam layar. Nah, jadi ada nama pasiennya, diinputkannya nama. Terus ada alamat pasien, diinputkannya alamat. Selanjutnya
ada umur pasiennya, terus pernah dirawat sebelumnya, ya apakah 3. Nah, jikalau ya, jadi pilihannya ada 2, ya atau tidak. Selanjutnya ada tanggal pasien dirawat, memasukkan tanggal pasien dirawat. Nah, di sini quality display ini membuat member fungsi untuk menampilkan datanya. Tampilkan ada nama pasien, alamat, umur, dan tanggal pasien masuk dirawat. Ini tampilan yang ada pada layar setelah program dijalankan. Nah, di sini ada pemilihan if else. Nah, jadi jika dirawat, ya, apakah sudah pernah dirawat sebelumnya? Melacaknya sudah berapa kali pernah dirawatnya. Apabila tidak, jadi pasien tidak pernah dirawat. Selanjutnya, integer cara pilihannya. Di sini ada membuat objek stream, yang dimana membuka file list dan mengatur mode bit. Nah, di sini ada data saya. Jadi program membukanya. Nah, di layar itu akan menampilkan data pasien IgD demam berdarah, yang dimana harus menekan enter terlebih dahulu untuk memasukkan data pasiennya. Nah, di sini ada pemilihan CUT-nya, tuliskan data baru lagi, apakah ya, maka akan berulang lagi memasukkan nama data pasiennya, dan apabila tidak, maka program sudah selesai. Nah, di sini ada pengulangan dengan syarat. Jadi pasiennya keberapa, dan data dibacanya data char-nya. Nah, ini tutup file disk. Jadi untuk menutup datanya di close. Nah, di sini ada pemilihan bersyarat yang kedua lagi. Apakah ingin memperbarui data pasien? Jikalau kita memilih 1, maka data pasien baru, dan yang kedua perbarui data pasien. Jadi jikalau pemilihannya kita memilih angka 1, maka masukkan data pasien baru, dan yang kedua perbarui lagi data pasiennya. Nah, jadi data pasien mana yang akan diperbaruinya. Seperti ini. Ini COT-nya posisi pointer sekarang ya. Nah, di sini data akan dibaca dan pengulangan dengan syarat. Seperti ini. Nah, apabila sudah selesai pemilihannya, tidak ada lagi, maka data akan tutup this file atau data close. Nah, return ini untuk menutup dari program. Saya akan coba menjalankan programnya. Saya copy dulu. Saya akan menjalankan programnya menggunakan C++ online. Kita paste. Kita run. Jadi ini tampilan di layarnya data pasien IgD demam berdarah. Kita harus menekan enter untuk memasukkan data pasiennya. Nah, tinggal masukkan nama pasien. Contoh saya sendiri, Resa, alamat pasiennya Tasikmalaya. Umur pasiennya 20. Nah, di sini ada pemilihan pernah dirawat sebelumnya, ya atau tidak. Jikalau ya, masukkan, ya. Jikalau tidak, tidak. Contoh, tidak. Nah, program akan berjalan seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Untuk yang terakhir, saya mempunyai quote ya. Perjuangan yang kita lakukan hari ini akan membangun kekuatan yang kita butuhkan untuk hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.